Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk materi pembelajaran, yang pertama karakteristik perusahaan dagang, yang kedua sistem akuntansi perusahaan dagang perpektual dan periode, kemudian transaksi pembelian, diskon pembelian, kemudian retur dan potongan pembelian, yang kelima transaksi penjualan, dan yang terakhir diskon penjualan dan retur dan potongan penjualan. Untuk pengertian dan karakteristik perusahaan dagang, jadi perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang, kemudian menyimpan dan menjual kembali. Nah, karakteristik dari perusahaan dagang ini yang pertama itu tadi ya, membeli, menyimpan, dan menjual. Kemudian yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Kemudian yang ketiga, keuntungannya diperoleh dari penjualan, pembelian tambah biaya operasional. Jadi kalau misalnya perusahaan produksi, kalau perusahaan yang memproduksi barang berarti itu sudah masuk pada perusahaan produksi atau manufaktur. Di sini kalau menjual tidak ada yang namanya produksi ya, jadi lebih kepada penjualan barang dagang. Jadi sistem akuntansi perusahaan dagang ada metode perpetual dan ada juga metode periodik. Nah, jadi metode pencatatan persediaan itu yang pertama metode perpetual, di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Jadi, kalau dalam metode perpetual, perusahaan mengadakan pencatatan secara mendetail ya, jadi detail atas biaya perolehan barang, persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual. Kemudian pencatatan tersebut berlangsung secara terus-menerus ya, jadi secara rutin, jadi sehingga menunjukkan jumlah persediaan yang ada di perusahaan untuk setiap jenis persediaan secara real time. Jadi dengan kata lain, pada metode perpetual ini persediaan ini akan dimutakhirkan secara terus-menerus ya. Jadi kegiatan akuntansi setiap ada transaksi itu dicatat, diperbaharui secara terus-menerus, berlangsung setiap hari. Itu yang dinamakan metode perpetual. Kemudian untuk metode periodik, ini metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara detail ya atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode ya. Jadi penentuan biaya perolehan persediaan yang terjual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja. Jadi kalau misalnya pencatatannya setiap bulan, jadi setiap bulan ini dilakukan pencatatan menggunakan metode periodik ya. Jadi kenapa metode ini disebut dengan metode periodik? Karena dicatat nanti setiap akhir periode saja. Jadi pada akhir periode perusahaan ini akan melakukan perhitungan fisik pada persediaan yang terdapat dalam perusahaan atau yang masih belum terjual untuk menentukan besarnya biaya perolehan persediaan yang terdapat pada akhir tahun yang nantinya akan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian ada istilah transaksi pembelian, diskon pembelian. Jadi diskon pembelian ini adalah diskon yang diberikan pada saat atau setelah terjadi transaksi dan biasanya muncul saat terjadi tawar-menawar harga dengan alasan kedekatan personal atau volume pembelian. Jadi misalnya ketika barangnya sudah banyak yang dibeli biasa ada diskon khusus ya. Jadi kemudian atau jenis kualitas barang. Jadi diskon pembelian ini tidak bisa diprediksi karena baru diketahui saat transaksi sedang dan akan dilaksanakan. Berbeda dengan diskon penjualan yang memang telah diinformasikan secara luas sebelumnya.
Kemudian ada retur dan potongan pembelian. Jadi kalau yang namanya retur itu adalah pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Sebab barang yang sudah dikirim ini misalnya tidak sama dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan. Selain itu dapat juga terjadi karena barang rusak. Jadi dengan retur pembelian maka akan ada pengurangan hutang pihak penjual atau pemilik barang. Jadi ada retur pembelian secara tunai dan retur pembelian secara kredit ya. Kalau retur pembelian tunai ini barang yang dikembalikan kepada pihak penjual sudah dibeli secara tunai, kemudian barang tersebut diretur atau dikembalikan, kemudian diikuti dengan pengembalian pembayaran. Kemudian retur pembelian secara kredit ini belum lunas ya, jadi pembeliannya ini belum lunas. Jadi apabila retur pembelian dilakukan, maka akan dilakukan pengurangan utang pembelian pada penjual atau pemilik barang. Kemudian untuk retur dan potongan pembelian. Nah, potongan pembelian barang ini adalah potongan yang diterima pembeli sebab membeli barang dagangan secara kredit dari penjual dengan syarat saat pelunasan hutangnya tetap dalam rentan waktu yang memperoleh potongan harga. Di sini contoh jurnal retur pembelian dan potongan pembelian. Jadi pada tanggal 17 ini PT ABC membeli barang dagangan secara tunai senilai 25 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 19 Juli PT ABC ini membeli sejumlah barang sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi seperti yang didefinisikan tadi, potongan pembelian ini terjadi pada saat kita membeli barang secara kredit ya. Jadi N/30 ini adalah jangka waktu, rentan waktu yang diberikan oleh perusahaan penjual. Jadi N/30 artinya 30 hari. Kemudian 2/10 jika kita melunasi hutang ya, melunasi hutang ini dalam jangka waktu 10 hari, maka kita mendapat potongan pembelian sebesar 2%. Ya, jadi ada 30 hari rentan waktunya, kemudian kalau kita bayar 10 hari, kita mendapatkan diskon sebesar 2%. Kemudian pada tanggal 21 Juli ini contoh dari retur pembelian ya. Jadi pengembalian barang yang dibeli tanggal 19 harga 5 juta ini dikembalikan karena rusak. Terus transaksi retur dan potongan pembelian tadi nanti kalian buatkan dibuatkan jurnalnya ya, dikerjakan dari rumah. Kemudian kita lanjut transaksi penjualan. Di sini transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dengan cara tunai dan ada juga transaksi dengan cara kredit ya. Kalau dengan cara tunai berarti perusahaan menerima sejumlah uang tunai dari hasil penjualan barang. Kalau misalnya transaksi dengan kredit berarti penjualan barang dagang dengan cara kredit memunculkan piutang ya, piutang dagang. Jadi kalau yang di A ini dengan cara tunai berarti kas menerima uang kas dan penjualan bertambah. Jadi kas pada penjualan misalnya sebesar 5 juta rupiah. Kas 5 juta rupiah di posisi debit dan penjualan 5 juta rupiah di posisi kredit. Kalau misalnya kita menjual barang dengan cara kredit berarti tidak ada uang kas ya, berarti yang muncul adalah piutang. Piutang dagang sebesar 5 juta, kemudian penjualan sebesar 5 juta rupiah. Terus ada diskon dan potongan penjualan. Tadi dijelaskan potongan pembelian ya. Jadi di sini diskon penjualan. Diskon penjualan ini adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada atau tidak ada transaksi, pihak penjual ini sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga. Kemudian diskon penjualan tidak bisa disembunyikan apalagi dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu. Terus potongan penjualan barang adalah potongan penjual terhadap pembeli atas penjualan barang dagangan dengan cara kredit
dengan syarat saat penerima melakukan pembayaran dalam rentang waktu yang memperoleh potongan harga. Jadi diskon potongan penjualan juga ada rentang waktu ya, sama kayak potongan pembelian tadi. Kemudian untuk retur penjualan, ini di retur penjualan adalah pengiriman barang dari pihak pembeli kepada pihak penjualan karena barang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, atau dapat juga terjadi karena barang yang diterima pembeli mengalami kerusakan. Jadi melalui retur penjualan maka tagihan atau piutang dari pihak penjual atau pihak pembeli ini akan dikurangi dalam melakukan catatan transaksi retur penjualan dalam jurnal. Kemudian di sini retur penjualan dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu retur penjualan yang mengurangi piutang kepada pihak pembeli, kemudian retur penjualan yang mengembalikan pembayaran pembeli. Jadi retur penjualan yang pertama ini mengurangi piutang. Jadi kalau misalnya retur penjualannya terjadi secara kredit, berarti bisa mengurangi piutang secara otomatis. Kemudian retur penjualan yang mengembalikan pembayaran pembeli. Jadi dikembalikan secara utuh kalau misalnya pembeli melakukan pembelian barang, penjual melakukan penjualan barang secara tunai. Jadi dikembalikan uangnya secara utuh. Kemudian retur penjualan yang membutuhkan penggantian barang rusak. Berarti kalau misalnya barang rusak berarti bisa diklaim dan nanti akan diganti oleh perusahaan.